Iya, ada yang bisa dibantu? Ini saya tadi sempat komen di live-nya karena saya tadi lihat kegiatan di TikTok. Kenapa? Ya, ini Miss, saya tuh habis kena tipu Miss agent. Nggak denger saya. Saya tuh kan cari. Kamu pakai handfree ya? Halo? Jangan pakai handfree. Kalau kamu ngobrol sama saya jangan pakai handfree. Ini handphone jelek. Halo, Miss, ada? Ada, tapi suaranya pecah. Terus halo? Kenapa? Jadi aku tuh dijanjiin kerja, Miss, di pabrik. Terus? Di pabrik gitu, di pabrik tekstil di daerah Vietnam. Terus? Administrasinya itu 25 juta. Aku tuh sempet ini ya, Miss ya, sempet ketemu sama orangnya di sini. Aku ketemu sama orangnya, dia bilang katanya kamu standby dulu di hotel, saya cariin mesnya dulu sama nanti dilaporin dulu ke pihak PT-nya. Nanti katanya untuk hotel aku yang bayar. Yang penting kamu administrasi kamu selesaikan dulu. Nah, aku selesaikan, Miss, administrasiku 25 juta. 25 juta itu aku udah termasuk sama penginapan sebulan di sini katanya, sama masuk ke PT, sama ganti ongkos aku terbang dari Indo ke sini. Terus? Nah, sampai di sini udah seminggu tuh, Miss, masih nggak ada kepastian. Maksudnya nggak ada kabar. Aku yang harus ngubungin dia terus. Dia bilang katanya, Mas, katanya ditunggu seminggu lagi katanya. Karena gini, Mas, lagi banyak banget katanya. Ini yang masuk kerja. Oke, aku bilang kayak gitu. Nah, dan di minggu ketiga dia bilang kayak gini, Miss. Katanya untuk penerimaan karyawan di Vietnam katanya lagi close, Mas. Gimana ya kalau Mas misalkan tunggu dulu, kata dia, tunggu dulu, atau Mas mau katanya jadi kurir ke Kamboja, nanti kita bisa transfer Mas ke Kamboja. Aku bilang aku nggak mau, aku janji awal, aku kan dari awal udah bilang aku nggak mau ke Kamboja. Di Vietnam pun aku bilang kerjanya aku kerja apa, dia bilang pabrik. Nah, aku mau kalau di pabrik, aku bilang kayak gitu. Nah, sekarang itu, Mbak, aku tuh kan diusir sama pihak hotel dan harus disuruh bayar nih kemarin itu. Karena aku di hotel nih nggak ada yang bayar. Nah, aku tuh kebetulan pakai handphone iPhone sebelum ini. Nah, aku jual iPhone aku bayar ke hotel. Dan aku tuh beli handphone yang biasa, handphone biasa Android, yang penting aku bisa WA, kabarin keluarga gitu loh. Karena keluarga aku takut cariin aku. Nah, terus aku sempet ada yang nelpon tuh ke aku dari Kamboja, ke Telegram aku, katanya dari Bu Ani. Ya, Bu Ani itu nama agentnya ya, Miss. Terus? Dia bilang katanya mau kamu di mana, coba share lo katanya, soalnya kita hubungi ke pihak hotel, kamu nggak ada di hotel itu, kita katanya mau jemput kamu. Aku nggak mau tuh, Miss. Aku kabur tuh, jalan kaki sekitar 30 menitan lah aku jalan kaki, aku diem di SPBU, di apa gitu. Aku kabur lah dari tempat ini, hotel udah aku bayar juga. Nah, aku tuh sekarang tuh gini, Miss, aku lihat visaku tuh sampai 21. Aku udah coba hubungi KBRI dan KJRI. KJRI juga udah sering teleponan sama aku. Cuman dari KJRI bilang gini, Miss, kamu katanya minta uang ke orang tua kamu untuk kamu pulang, nanti kita bantu arahin untuk kamu dipulangkan. Gitu ya, Miss. Terus? Dari pihak KJRI, aku bilang, Bu, bisa bantu dari KJRI pulangin aku nggak? Soalnya kalau untuk biaya orang tua aku tuh sekarang sakit, mikirin aku. Belum lagi kan aku tuh 25 juta untuk bayar kerja itu. Aku itu tuh jual kendaraan dan ayah aku tuh ngutang, aku bilang di Bandung. Aku tuh udah nggak ada lagi duit gitu. Aku tuh bilang, bisa nggak? Aku bilang dari KJRI bantu aku. Ternyata dari KJRI angkat tangan untuk biaya.
Dia Betul. cuman mobile kabarin aku di mana gitu aja. Iya betul, karena kalau kamu sudah masuk Vietnam, Kamboja, Thailand itu sama aja. Kita nggak bisa melakukan apapun. Dan kalau kamu ingin pulang harus pakai biaya sendiri. Kenapa sih saya melarang kalian untuk ke negara-negara tersebut? Karena memang di situ nggak ada pekerjaan. Aku tuh ini, Mbak, aku tuh nggak tahu. Kan nggak tahu banget nih, Blas. Nih, aku nggak tahu banget nih. Kamu orang mana sih? Aku tuh pingin banget. Aku Bandung. Kamu orang Bandung lah. Iya itu, nggak pernah lihat konten saya yang melarang kalian kerja di negara tersebut. Nggak pernah lihat. Enggak, aku tuh nggak aktif di TikTok. Ini aja kan aku punya TikTok itu sengaja mau cari bantuan gitu. Oke. Untuk Aku pemulangan, sekarang gini sih, aku bingung kayak gini, makanya aku minta tolong sama Miss. Aku tuh, orang tua aku tuh sakit, bahkan ayah aku tuh tadi ibu aku kirim chat katanya dibawa sama RT. Ayah aku ke dokter katanya jantungnya kerasa. Aku nggak mungkin minta biaya lagi ke orang tua aku, sedangkan pihak orang-orang keluarga aku kan sama semua orang susah, nggak ada yang bisa bantu. Sedangkan aku tuh pingin banget pulang, aku di sini bingung. Aku sumpah, Mbak, aku udah 7 hari ini nggak makan aku. itu risikonya Aku keluar terakhir negeri ini kalau dua kalian bulan. tidak tahu informasi. Kenapa sih saya sangat sedih sekali saat kalian keluar negeri tidak secara prosedural? Kamu kerja di luar negeri, buang uang pertama, kedua buang waktu, dan sekarang jika kamu dipekerjakan, terus kamu dicari di hotelmu, sekarang kamu lari sana lari sini, benar nggak sih? Kan yang rugi siapa? Kamu, keluargamu. Nggak kasihan sama keluargamu. Nggak pernah lihat TikToknya Miss Yuni sama sekali tentang kabar-kabar di negara tersebut. Enggak, aku Ci. Kamu butuh biaya berapa katanya KBRI untuk pulang ke Indonesia? Aku tuh kalau misalkan untuk pulang itu kata dia mumpung lagi murah tuh tiket katanya. Berapa Lagi katanya? murah katanya sekarang. Katanya 3 jutaan katanya. Kan aku ini tuh di kota Thailand. Jadi kalau untuk ke bandara dan bayar tiket itu katanya 3 jutaan katanya. Nanti kita bantu katanya. Itu Sebentar ya. Sebentar. aku mohon pertolongan banget. Aku gini, Miss. Aku nanti sampai Indonesia, entah aku mau jual apa, aku balikin, Miss. Aku nggak mungkin nggak balikin. Cuman sekarang tuh aku pingin pulang gitu. Di sini aku udah nggak makan, nggak apa. Aku bingung diam di mana. Oke, sebentar. Saya nggak janji ya, tapi ini pelajaran buat kamu bahwa kerja di luar negeri itu tidak seperti yang kalian bayangkan. Ngerti nggak? Iya, Ci. Iya. Bukan masalah uang enggaknya. Kamu orang mana? Orang Bandung. Umur berapa kamu? Aku umur 28. Kamu umur 28. Ya. Kamu sekolah di mana? Aku sekolah di Bandung juga. Aku tamatan SMA Swadaya Bandung. Sebentar ya. Kenapa sih keluar negeri tidak dicari dulu seleksi informasi semua langsung? Paspor kamu ada nggak? Ada. Paspor aku, KTP ada. Kamu ada di Vietnam gitu. Posisimu deket nggak sama KBRI? Ya. Jauh. Justru itu makanya mereka nggak bisa susul aku itu katanya. Jauh dari sini, dari KBRI. Terus bagaimana kamu akan ke KBRI? Bagaimana kamu akan ke KBRI? Jadi aku kan tadinya gini loh, Mbak, aku kan udah teleponan nih. Bahkan kemarin tuh ada teman aku yang kasih uang 150.000 ke aku. Mereka pihak KJRI katanya cari orang Kamboja, nanti saya cari orang Vietnam, saya nanti ngobrol sama orang Vietnam untuk saya transfer uang Vietnam ke dia, dan
dia kasih cash ke kamu katanya, karena kan aku nggak ada ATM sama sekali, aku cuma pakai m-banking, jadi daftar m-banking online gitu, nggak kartunya. Nah, dia bantu juga kemarin. Kamu paspornya udah dikirim ke saya belum? Paspor kamu sudah dikirim ke saya belum? Tuh. Paspor kamu kirim ke saya. Sebentar ya, sebentar. Ini saya lagi menghubungi orang-orang apa aja. Aku coba kirim paspor sama KTP ya. Bapak ibumu sedang sakit, Pak Lurah juga tahu kalau kamu keadaanmu seperti apa dan bagaimana. Tahu, saya sudah orang tua saya kan cuma jual pecel gitu, bakul pecel. Bahkan mama saya bilang katanya udah kehabisan modal katanya, sampai udah nggak jualan katanya. Bapak tuh sakit jantungnya kerasa dibawa ke rumah sakit. Sekarang katanya sama RT katanya gitu. Aku udah nggak bisa gimana. Oke. Kan saya nggak tahu nih apakah apa yang kamu berikan, yang kamu infokan ke saya ini benar atau tidak. Kan saya tidak tahu siapa kamu. Saya percaya sama kamu, tetapi saya juga butuh video kamu, video orang tuamu meminta tolong sama saya. Saya akan mencari bantuan nih. Saya tidak menyanggupi hari ini, tapi saya akan berusaha untuk memulangkan kamu. Bisa nggak suruh orang tuamu buat video kirimin ke saya? Bahwa kalian butuh pertolongan dari saya. Gimana buat videonya gimana? Ya terserah kamu mau minta tolong apa. Karena saya tidak ingin nanti fitnah. Saya tidak mau fitnah. Saya tidak mau kalian nyampe Indonesia. Oh enggak, saya nggak ditolong kok. Saya uangnya pinjem dari sana dari sini. Padahal itu uang dari saya. Jadi kalau keluargamu memang butuh kamu pulang, saya tidak janji. Saya akan mencoba mencari informasi. Kalau memang benar saya bisa bantu, baru saya upload videomu. Kalau saya nggak bantu, saya nggak akan upload videomu. Setuju apa enggak? Ya. Hubungi keluargamu. Saya bilang bilang sama keluargamu gitu. Kalau kamu butuh bantuan, makanya saya sekarang juga mencari bantuan. Jika memang benar-benar kamu butuh bantuan, kan saya sudah melarang kalian ke Vietnam, ke Kamboja, ke Thailand, kemanapun untuk bekerja. Kalau kalian mau main silahkan, tetapi bukan untuk bekerja, ngerti? Sekarang buat videonya saya tunggu. Iya. Saya tunggu ya. Saya telepon orang tua saya. Saya tunggu ya, saya simpen nomormu ya. Ya. Oke, bye-bye.